Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Elisa SPD. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Rawajati Selatan, dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Sriwijaya tahun 2023. Dengan nomor peserta PPG 209199418010 dan NIM PPG saya 06224882326019. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video layanan bimbingan kelompok dengan 8 siswa kelas 11 TKJ dengan teknik brainstorming. Video ini dibuat dengan tujuan untuk uji kinerja UKM PPG periode 6 tahun 2023. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Sunan. Assalamualaikum. Langsung duduk ya. Silakan. Silahkan duduk, dicari posisi yang nyaman ya. Sebelumnya Ibu Awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Tadi sebelum datang ke ruangan Ibu ada semester ya? Iya, Bu. Pelajaran apa nih? PKK sama PPS. PKK sama PPS. Atau bisa ngerjain nggak tadi? Bisa, Bu. Alhamdulillah belajar semua ya? Iya, Bu. Kalau tidak belajar nanti nilainya Jelek. Oke, baik, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena kalian semua telah datang ke ruangan Ibu untuk melaksanakan kegiatan ya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta tolong pada salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia? Ya, Bu. Ya, silahkan Zainal dipimpin dulu doanya. Ya, mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, kita berkenalan dulu ya. Iya, Bu. Biar enak jika kita saling mengenal. Nah, untuk perkenalannya, nanti Ibu minta sebutkan namanya, kemudian hobinya, dan cita-citanya ingin menjadi apa. Paham ya? Paham, Bu. Dimulai dari Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Elisa. Ibu sebagai guru bimbingan dan konseling di Sekolah SMK Negeri 1 Rawajati Selatan. Luar biasa. Selanjutnya, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Hobi saya memancing dan cita-cita saya sendiri ialah menjadi tentara angkatan darat. Kenalkan, nama saya Hengki Febri Firmansyah. Hobi saya bernyanyi. Cita-cita saya ingin menjadi sekretaris BOS. luar biasa. Perkenalkan, nama saya Sela, hobi olahraga, bermain bola voli, cita-cita ingin menjadi pemain. Luar biasa. Selanjutnya yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Tio. Ya, Hobinya bermain gitar. kita. Ya, boleh. Cita-citanya menjadi musisi. Musisi luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, ternyata semuanya memiliki cita-cita yang luar biasa ya. Ya, Ibu doakan semoga cita-cita kalian semuanya tercapai. Amin. Dan tentunya dipermudah ya untuk menggapainya. Amin ya Rabbal alamin. Biar kita lebih semangat lagi ya, lebih konsentrasi, kita ice breathing dulu ya. Oke, siap? Siap. Nah, ice breathing ini zap, zip, zup. Sudah pernah? Belum. Ya, jadi urutannya zap, zip, zup. Contoh, misalnya Ibu bilang zap, zap,
tuh. Zip ya. Siap, kita mulai ya. 1, 2, 3. Zap. Zip. Zup. Zap. Zip. Zup. Zap. Zip. Zup. Zap. Harusnya yang ditunjuk siapa? Zap. Iya, yang ditunjuk temennya, bukan diri sendiri. Oke, sama si Sela ya. Ya. Ya, oke, silakan Sela menyanyikan lagu nasional. Apa? Boleh. Yuk, yang lain tepuk tangan juga boleh yuk. Ini. 1, 2, 3. Negara Pancasila, akulah penyumbang proklamasi, sedia membantuku Untuk Mbak Sela konsentrasinya berarti masih kurang ya. Harus konsentrasi perintahnya apa, harus berkata apa, begitu ya. Oke, depannya mudah-mudahan gak salah lagi. Oke? Iya. Nah, semuanya sudah semangat? Sudah, Bu. Semangat ya, konsentrasi. Iya, Bu. Oke. Nah, sebelumnya pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ya. Sebelumnya sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Waktu SMP? Belum juga. Belum pernah ya. Belum. Jadi baru pertama ya ini ya? Ya. Oke, kalau memang belum pernah, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan yang diberikan secara kelompok atau dalam suasana berkelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok seperti kita saat ini. Dan adapun tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk memberikan informasi kepada anggota kelompok atau peserta didik ya agar bisa merencanakan atau memutuskan sesuatu yang relevan sesuai dengan informasi yang diberikan. Nah, setelah kita pahami apa itu bimbingan kelompok, di sini ada yang namanya pemimpin kelompok ya. Jadi di dalam layanan bimbingan kelompok ini ada yang namanya pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok di sini adalah ibu sendiri ya selaku guru BK sebagai pemimpin kelompoknya yang bertugas untuk membantu atau memimpin kegiatan pada hari ini. Yang kedua ada yang namanya anggota kelompok. Siapa anggota kelompok? Kita. Anggota kelompok kalian semua. Tugas kalian adalah mau berusaha menanggapi atau menerima saran gagasan dari teman-teman yang lainnya. Kemudian apa dari tujuan kelompok? Ada juga yang dinamakan dengan azas-azas ya. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini terdapat beberapa azas. Yang pertama itu ada azas kerahasiaan. Yang dimaksud dengan azas kerahasiaan di mana kita semua yang ada di sini itu harus merahasiakan segala informasi atau data yang kita terima pada hari ini. Jadi tidak boleh diceritakan kepada orang lain selain orang yang ada di saat ini. Ya, ada di sini. Kemudian yang kedua ada yang namanya azas keterbukaan. Ya, keterbukaan ini maksudnya semua anggota kelompok yang ada di sini diminta untuk secara terbuka, baik dalam menceritakan pengalamannya ataupun menanggapi pendapat dari teman-teman yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada azas kesukarelaan ya. Yang dimaksud dengan azas kesukarelaan adalah azas dengan cara sukarela. Kalian bersukarela seperti itu. Kalian datang ke sini dengan sukarela atau terpaksa? Sukarela. Sukarela. Jadi tidak ada paksaan ya seperti itu. Jadi nanti dalam kegiatan kelompok ini pun ketika ada tanggapan atau masukan itu kita harus dengan sukarela menerima seperti itu ya. Kemudian bimbingan kelompok itu ada dua macam. Yang pertama
bimbingan kelompok tugas. Yang kedua, bimbingan kelompok bebas. Pada hari ini, Ibu akan memberikan layanan bimbingan kelompok tugas karena topiknya sudah ditentukan. Kalau yang bebas, bimbingan kelompok bebas, topiknya nanti bebas, jadi dari kalian semua seperti itu ya. Baik, apakah sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah semua ya? Ya, Ya. Siapa tahu ada yang masih belum paham dengan langkah-langkah atau pengertian kelompok atau azasnya, boleh ditanyakan. Ada yang belum paham? Ada? Nggak ada, paham semua ya? Alhamdulillah. Kalau memang sudah paham semua, apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap. Siap ya? Siap. Oke, kita lanjut. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan kelompok dengan topik tugas ya, dengan materi cara bijak menggunakan handphone atau HP. Sebelumnya ada yang tahu apa itu maksud dari cara bijak menggunakan HP atau handphone? Ya, Bu. Ya Bu, saya Bu. Oke, saya dulu silakan. Cara bijak menggunakan handphone ialah mengetahui di mana dan kapan harus menggunakan handphone tersebut, membatasi penggunaannya agar tidak tidur terlalu malam, dan mengetahui fungsi menggunakan handphone tersebut. Oke, good. Ya, itu tadi adalah salah satu cara ya bijak menggunakan handphone HP. Ya, Ibu ada video ya, tayangan video. Videonya itu berjudul cara bijak menggunakan HP atau handphone. Nanti silakan kalian simak dan kalian pahami. Baik ya, Ibu putarkan terlebih dahulu. Perlu Anda ketahui dampak negatif penggunaan handphone dan juga cara bijak dalam menggunakan handphone atau gadget. Silakan perhatikan. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan cara yang bijak dalam menggunakan handphone. Sekilas membahas soal smartphone addiction atau kecanduan penggunaan ponsel pintar. Hal tersebut merupakan kondisi saat kita menggunakan ponsel berlebihan dan ada keinginan untuk terus menggunakannya bahkan saat sedang tidak bisa. Beberapa tips menggunakan handphone dengan baik dan bijak. 1. Menggunakan dengan positif. Kecanggihan yang terdapat dalam gadget dapat dimanfaatkan untuk mendownload atau mengunduh file atau data yang bermanfaat. Kapasitas penyimpanan yang relatif besar dapat digunakan untuk menyimpan hal-hal yang positif, seperti nasihat, edukasi, teknologi, hal penunjang belajar, penunjang kerja maupun penunjang bisnis dan lain sebagainya yang mengarah ke hal positif. 3. Install aplikasi yang berguna. Anda juga dapat memasang beberapa aplikasi yang berguna seperti aplikasi pendukung pekerjaan atau pengilmuan dan aplikasi positif lainnya. Anda bisa mengakses dan mengedit tugas atau pekerjaan Anda kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan handphone. Kurangi bermain game dan streaming video. Dampak buruk handphone kebanyakan muncul akibat aktivitas streaming dan bermain game yang berlebihan. Cara untuk menguranginya adalah dengan mengerjakan tugas-tugas ataupun kegiatan penting terlebih dahulu, lalu bermain game atau streaming video di saat Anda benar-benar memiliki waktu luang. Saling mengingatkan untuk bijak menggunakan handphone. Kita juga bisa mengajak teman atau keluarga yang sama-sama kecanduan menggunakan ponsel untuk saling mengingatkan. Jika ada teman Anda yang mengajak untuk sama-sama mengubah kebiasaan kurang baik menjadi lebih baik dalam menggunakan handphone, maka bersemangatlah, karena itu bisa menyelamatkan kita dari penyakit yang namanya lupa diri karena handphone. Demikianlah beberapa cara mudah untuk memakai handphone dengan baik dan bijak. Semoga kita bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat untuk admin dan para penonton sekalian. Terima kasih. Sudah menyaksikan semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, tadi videonya sudah Ibu putar. Kemudian kalian sudah menyaksikan ya tayangannya? Ya, Bu. Sekarang Ibu minta nih dari video yang telah kalian saksikan tadi, yang kalian lihat, itu apa kesimpulan atau makna dari video tersebut? Ada yang bisa menanggapi? Silakan. Boleh. Ya, Hengki boleh menanggapi. Jadi kesimpulannya adalah kita harus benar-benar bijak menggunakan handphone. Bagaimana cara kita mengolah? Jika kita tidak bisa mengolah handphone tersebut dengan benar, maka akan berdampak negatif bagi kita. Maknanya kita terlalu banyak bermain handphone hingga lupa waktu.
Dan kebanyakan kita scroll TikTok sampai malam, sampai kita menjadi tidak konsentrasi saat belajar. Dan kita juga harus mengetahui manfaat handphone tersebut untuk belajar, bukan hanya untuk bermain terus. Good. Aplaus lagi. Baik. Setelah tayangan video tadi, ya, Ibu meminta kepada kalian silahkan menceritakan pengalaman pribadi, ya, tentang handphone, ya, jelas tentang HP, ya, cara yang bijak yang pernah kalian lakukan, cara bijak yang pernah kalian lakukan dalam menggunakan handphone atau HP. Punya pengalaman pribadi? Punya dong, tentunya ya. Jadi silahkan kalian ceritakan, dimulai dari sebelah kanan dulu. Untuk saya sendiri, cara bijak menggunakan handphone adalah dapat membagi waktu luang itu sendiri, dan biasanya saya menggunakan HP untuk mencari informasi ataupun media pembelajaran yang belum saya ketahui itu sendiri. Ya. Dan biasanya saya juga mencoba beberapa cara dalam pembelajaran mata pelajaran sehari-hari, mencarinya di sebuah Google atau Google. Jadi sangat membantu ya. Ya. Selanjutnya Mbak Anggun. Cara bijak menggunakan handphone, contohnya kita kan dikasih tugas oleh guru. Nah, kita kan nggak tahu nih, kadang kan kita nggak berangkat sekolah, namun tugas itu disampaikan melalui langsung ke teman langsung. Kita bisa nanya ke kawan, contohnya lewat WhatsApp. Nah, di WhatsApp itu kan kita nanya kasih sama teman kita, kasih nih soal ini, kita nggak tahu karena kita nggak berangkat sekolah. Kita bisa mencarinya dari Google ataupun Gmail. Tanya dengan teman lewat WhatsApp itu tadi ya, kalau nggak paham ya. Oke. Bagus ya, tadi semuanya sudah memiliki pengalaman pribadi tentang cara bijak menggunakan HP. Mayoritas yang disebutkan membagi waktu ya. Bijaknya kita harus bisa membagi waktu dalam menggunakan handphone. Karena tadi ada ya di tayangan video, kita harus bisa bijak menggunakan handphone dengan membatasi waktu. Jadi kita kalau bisa tadi diminta suruh menggunakan apa? Pakai jam tangan, jam biasa ya, karena kalau kita mengandalkan HP kita bisa ketergantungan dengan HP. Kemudian selesaikan dulu pekerjaan yang penting, baru kita menggunakan handphone. Kemudian menginstal apa? Aplikasi yang bermanfaat. Aplikasi yang berguna atau bermanfaat. Ada lagi apa tadi? Digunakan untuk hal-hal yang positif. Kemudian ketika kita berkumpul dengan keluarga, dengan teman, kita berusaha menghindari menggunakan handphone supaya apa? Terjalin silaturahminya lebih akrab, lebih baik. Kalau kita berfokus dengan HP, akhirnya tidak bersosialisasi, gitu ya. Sudah paham kan? Nah, sekarang cara kalian yang tidak bijak nih, pasti semuanya punya pengalaman atau berdampak negatif ke kalian handphone itu, ya kan? Ya. Nah sekarang silahkan ceritakan nih dampak negatif. Ibu yakin banyak dampak negatifnya daripada positifnya untuk anak-anak saat ini ya, pelajar ya, ya kan? Dampak negatifnya lebih banyak karena kita banyak yang tidak dapat menggunakan handphone secara bijak atau tidak bisa membatasi waktunya. Kita ceritakan pengalaman pribadi ya, bukan pengalaman orang lain, oke? Boleh dimulai dari ujung. Pengalaman pribadinya menggunakan HP. Dampak negatif yang pernah saya lakukan yaitu bermain handphone terlalu lama sampai larut malam, sehingga saya waktu pagi-pagi itu tidak konsentrasi dalam pembelajaran, sering ngantuk, sering ketiduran. Terus nyampe saat ini Iya. sekarang masih begitu? Iya. Masih. Coba buat temannya silahkan memberikan tanggapan atau saran untuk Hengki. Coba ini masalah buat Hengki nih.
dia tidak bisa menggunakan handphone secara bijak. Jadi dia tadi tidak bisa menggunakan waktu, ya, waktunya tidak bisa dengan baik mengaturnya dalam menggunakan handphone. Silakan ditanggapi. Kalau memang sudah tidak bisa dikontrol diri sendiri, apalagi dibantu dengan orang tua, Ya, orang tua bisa mengaktifkan fitur panduan orang tua dalam handphone tersebut. ya. Orang tua bisa membatasi berapa jam penggunaan dari handphone tersebut. Jika sudah membatasi jam yang ditentukan, maka handphone tersebut akan mati secara otomatis dan tidak bisa dibuka. Jadi tanggapan dari Zainal, jika anaknya tidak bisa membatasi waktunya, bisa dibatasi sendiri dengan menggunakan aplikasi, ya. Bantuan orang tua. Manual Tidak orang ada di tua. dalam sistem handphone tersebut. Bisa mati sendiri ya, otomatis ya, ketika Bisa. waktunya sudah selesai dia bisa mati sendiri. Oke, good. Bisa itu. Lainnya juga ada yang mau kasih saran ke Hengki? Ya, silakan diberikan sarannya. Mungkin bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat yang lainnya, jadi jangan main HP terus. Dibatasin aja, misalnya 10 TikTok boleh, 10 TikTok itu misalkan setengah jam aja gitu, dan yang lainnya bisa untuk belajar atau ngelakuin ya hal-hal yang lebih positif. Hengki sukanya apa ya, lakuin aja Yang lainnya, jadi nggak fokus ke handphone Iya, ya. betul. Jadi gimana nih Hengki nih atas permasalahan Hengki sendiri? Tadi kan Hengki tidak bisa menggunakan handphone secara bijak sehingga Hengki di dunia terlarut malam. Jadi kira-kira gimana Heng untuk kedepannya? Apa masih mau lanjut seperti itu atau gimana? Sebaiknya langkah apa yang akan Hengki lakukan untuk kedepannya? Mungkin saya akan merubah hal tersebut sedikit demi sedikit. Sebenarnya saya itu kan main HP-nya dari jam setengah 10 sampai kadang jam 11 atau itu. Iya. Nah, saya akan mengurangi waktu tersebut sedikit demi sedikit. Sebenarnya dari jam 9 sampai jam 10 apa jadi itu. Nanti lama-lama akan tidak terbiasa. Jadi kesimpulannya nanti Hengki akan mencoba mengurangi waktu penggunaan handphone. Oke, jadi itu tadi contoh pribadi dari Hengki ya, pengalaman pribadi ya. Jadi Hengki ini tidak dapat menggunakan handphone sesuai waktu gitu kan ya. Oke, selanjutnya si Mbak Sela, pengalaman negatif apa nih yang pernah dirasakan dari dampak HP? Pengalaman negatif yang pernah saya alami adalah suka mengurung waktu. Misalnya ketika kita waktunya untuk belajar melihat HP kayak gitu. Kadang kan materinya disampaikan lewat HP. Bukannya lihat materi itu malah lihat video atau yang lainnya. Atau yang lainnya di aplikasi yang lain. Iya, Bu. Mbak, silahkan buat teman-temannya ada yang bisa memberikan saran masukan untuk si Mbak Sela supaya dia tidak salah nih dalam penggunaan handphonenya. Egi, kayaknya mau bicara tadi. Jadi, Boleh sarannya? kalau menurut saya itu Sela harus memiliki prinsip kerjakan dulu baru bermain handphone. Jadi dengan dia mendirikan prinsip itu, dia akan sadar bahwa mainan handphone itu tidak baik. Jadi kalau ada tugas dari guru langsung dikerjakan dulu. Jadi kalau udah kerjain baru mainan HP. Nah itu juga bisa buat kita tenang. Jadi kita nggak perlu kepikiran, besok tugas ini udah dikerjain belum, ini udah dikerjain belum. Gitu. Ya, bagus ya. Jadi menurut si Hengki untuk Mbak Stella, jika nanti misalnya ada tugas atau penyampaian materi gurunya lewat handphone, fokus ke materi gitu ya. Jadi gunakan prinsip kerjakan dulu apa yang perlu dikerjakan, baru kita menggunakan handphonenya. Supaya apa tadi? Supaya tenang ya, kalau udah selesai kan tenang gitu. Kalau kita kelabasan main handphonenya nanti tugasnya akhirnya terbengkalai. Akhirnya begitu tugas diminta dikumpul ternyata belum selesai. Itu dampak negatifnya ya. Ujung-ujungnya nanti sama gurunya dihukum ya, atau disuruh mengerjakan ulang, biasanya dikasih lebih banyak seperti itu. Jadi nih Mbak Sela,
setelah mengikuti kegiatan bimbingan ini nanti nih. Tadi kan ada tayangan juga videonya tentang cara bijak. Kira-kira kedepannya mau bagaimana nih masalahnya? Ya mau itu Bu, apa? Mau sedikit demi sedikit berubah, misalnya langsung mengerjakan tugas sekolah tidak gitu atau yang lainnya. Jadi Mbak Sela sendiri untuk kedepannya nanti akan melakukan jika ada tugas dikerjakan dulu ya tugasnya, kemudian baru setelah selesai baru menggunakan aplikasi yang lainnya yang tentunya yang bermanfaat seperti itu ya. Oke, yang terakhir ya, dampak negatif ya, pengalaman pribadi dampak negatif dari penggunaan HP atau handphone saya. Kalau saya sendiri memang negatifnya sering ketergantungan terhadap handphone tersebut, karena saya sendiri seringkali mencari informasi untuk mencari jawaban yang lebih cepat. Iya. Jadi saya terkadang lupa sama apa yang dikerjakan, dan juga kadang susah sendiri membagi waktu. Dan saya juga seringkali mengurung diri di rumah karena jarang bersosialisasi dengan tetangga. Jarang bersosialisasi dengan tetangga karena main handphone sendiri di kamar. Wah, luar biasa ini ya. Ayo silakan. Ya. Misalnya daripada mengurung diri di kamar, lebih baik melakukan hal lebih positif, misalnya olahraga, melakukan kegiatan olahraga, apa yang dia Ya. terus lebih banyak lagi bersosialisasi. Misalnya di sekolah juga Bu sering bermain game. Jadi nggak ngobrol sama temennya ya. Wah, itu dengerin Zainal ya. Teman-temannya udah memperhatikan Zainal. Katanya di kelas juga seperti itu Bu, sering main game. Jadi jarang sosialisasi dengan temannya. Jadi lama-lama nggak punya teman loh. Zainal gara-gara HP. Apa cukup berteman dengan HP saja? Enggak, Bu. Enggak. Temannya banyak. Ya, itu berarti secara nggak sengaja itu adalah dampak negatif dari handphone yang tidak disadari oleh si Zainal. Jadi nih, gimana nih Zainal untuk depannya setelah ada kegiatan bimbingan konseling, bimbingan kelompok saat ini kan, dan saran dari Mbak Sela itu tadi, kira-kira kedepannya harus gimana nih? Kalau itu tadi kan sudah lama ya Bu ya. Kalau sekarang tidak lebih bisa membagi waktu, dan juga sudah mulai bersosialisasi dengan tetangga. Yang juga malahan sekarang malah kebalikannya Bu. Alhamdulillah. Sering pulang malam ninggalin HP itu tadi. Karena ada kegiatan di luar ya. Jadi nggak bawa HP ya di luar. Enggak. Tapi tadi untuk yang di sekolah masih terlihat nih oleh temennya Zainal, masih sering main HP sendiri, akhirnya kurang bersosialisasi dengan temennya. Kira-kira kedepannya gimana nih Zainal? Makanya mungkin bisa, jadi saya usahakan untuk berbicara dan bermain bersama kawan-kawannya dan meninggalkan pada tidak selalu ketergantungan terhadap handphone. Oke, sepakat ya Zainal ya? Bisa ya? Bisa. Oke, saksinya temennya loh ya. Untuk kedepannya nanti temennya yang menyaksikan ini ya, ada di sini semua temennya ini. Wah, Zainal ternyata dicoba atau tidak nanti diperhatikan. Oke, baik. Terima kasih semuanya sudah mengungkapkan pengalaman negatif, pengalaman positif dari penggunaan handphone atau HP ya. Semuanya punya HP nggak sih? Punya. Mana coba HP-nya? Ada HP-nya. Coba lihat HP-nya. Bagus-bagus ya HP sekarang ya. Iya. Sekarang handphonenya itu banyak fitur-fiturnya, banyak aplikasi-aplikasi, semuanya itu tergantung kita bagaimana cara menggunakannya, bisa menggunakan secara bijak atau tidak, seperti itu ya. Oke. Karena waktu kita sebentar lagi akan berakhir ya, sebelumnya dari kegiatan kita hari ini yaitu bimbingan kelompok dengan tema cara bijak menggunakan handphone. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Silakan. Iya, thank you. Nah, kesimpulannya adalah menggunakan handphone itu tuh tergantung dengan diri kita sendiri. Diri kita sendiri.
kalau kita memang bisa mengatur waktu menggunakan handphone, maka handphone itu akan bermanfaat bagi diri kita. Dan jika kita tidak bisa menggunakan handphone dengan baik, maka kita akan terkendalikan oleh handphone tersebut. Jadi positif dan negatifnya handphone tersebut itu tuh dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengendalikan handphone tersebut. Kalau semuanya untuk main saja handphonenya, maka kita tidak akan bisa belajar. Bagusnya handphone tersebut untuk belajar, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Oke, good. Kasih hapus dulu. Nah, gue minta silakan ungkapkan kesan dan pesannya. Kesannya apa? Sebelumnya kan belum pernah ikut nih kegiatan bikin kelompok. Nah, hari ini kan pertama kalian mengikuti kegiatan ini. Jadi kesannya itu apa yang kalian rasakan? Kesannya? Saya Bu, Ya, silakan. dari adanya kelompok ini membuat kita jadi mengetahui apa sih dampak dari handphone maupun dampak negatif atau keseimbangan. Kalau pesannya menurut saya, Kesannya? kurangilah bermain HP, lakukanlah hal-hal yang lebih positif. Kurangilah bermain HP dan hal positif. Final, apa? Kesan dan pesannya coba. Pesannya apa? Pesan saya sendiri kan pertama kali mengikuti kegiatan kelompok ya, Ya, itu memberikan kesannya banyak lah. Ya. Yang pertama, kita di sini bisa saling bertukar pendapat, ya. ataupun informasi yang diberikan, serta kita juga belajar gimana sih cara penggunaan handphone yang benar dan baik. Oke. Ya, ada lagi? Sudah Bu. Sudah. Cukup ya. Nah, tadi kita sudah banyak belajar ya dari bimbingan kelompok kita hari ini dengan materi cara bijak menggunakan handphone. Bisa kita lihat dari tayangan video, kita lihat atau kita mendapatkan informasi dari teman-temannya, berdasarkan pengalaman-pengalamannya, kan gitu tadi ya. Kira-kira untuk kedepannya nih, apa yang harus kalian lakukan agar kalian itu tidak terkena dampak negatifnya dari handphone? Kira-kira apa? Mengubah sedikit demi sedikit apa yang kita lakukan, ubah sedikit demi sedikit hal negatif yang kita lakukan dari handphone tersebut. Apa yang harus kalian lakukan supaya kalian itu bisa terhindar dari dampak negatifnya? Ya, betul. Siapa? Rizky, oh ya salah ya Rizky. Kita Rizky? bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi hal-hal yang sekiranya memberikan dampak negatif pada diri kita. Ya. Ada lagi? Ada? Mbak Stella mau menambahkan? Apa kira-kira apa yang mau dilaksanakan setelah itu? Cukup ya. Oke, tadi semuanya sudah paham dengan materi yang diberikan, dampak negatifnya apa. Ibu yakin kalian semua bisa merubah sikap atau perilaku kalian dalam menggunakan handphone atau HP secara bijak ya. Kemudian bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Ibu yakin itu ya. Silakan pribadi masing-masing bagaimana caranya kalian untuk menggunakan HP tepat waktu, menggunakan HP sesuai dengan kebutuhannya, membuang fitur-fitur yang tidak bermanfaat. Oke, baik anak-anak, untuk bimbingan kelompok yang selanjutnya supaya bisa lebih baik lagi ya, untuk dengan lebih baik dari hari ini, Ibu minta tolong kalian untuk mengisi instrumen kepuasan kalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini, dan instrumen evaluasi hasil. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini. Ya, silahkan dijawab menurut pendapat kalian dan sepengetahuan kalian. Jadi tidak perlu nyontek temannya, dikerjakan sendiri ya. Bagikan instrumennya. Ini instrumen evaluasi hasil dan puasa.
dapat 2. Tadi Mbak, karena yang di atas ini. Iya, itu cara pengisiannya di centang yang untuk instrumen kepuasannya. Kemudian instrumen evaluasi hasilnya bisa dikerjakan masing-masing ya. Jika ada yang kurang paham dalam pengisiannya, silakan ditanyakan ya, Nak ya. Iya, Bu. Jangan lupa nama ditulis dan kelasnya. Jika sudah selesai nanti dikumpul ke Ibu lagi ya, dipulangkan lagi ke Ibu. Ya, ada yang tidak paham boleh ditanyakan ya. Takutnya nanti salah. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Jika sudah silakan dikumpul ya. Dikumpulkan kembali dijadiin satu. Nah, dijadiin satu kemudian dikumpul. Ya, nggak apa-apa ya. Dilanjutkan dulu. Yang belum dilanjutkan dulu tuh. Dilanjutkan dulu tuh, bisa tuh. Ya, ya, nggak apa-apa. Kalau belum selesai silakan diselesaikan dulu. Udah? Terima kasih ya. Iya, Ya, Bu. Ini gunanya untuk penilaian bimbingan kelompok kita hari ini. Kedepannya supaya bisa lebih baik. Lebih baik dari hari ini. Ya. Gimana kegiatan bimbingan kelompok? Seru tidak? Seru. Senang ya? Ya. Jadi bagaimana nih kalau seandainya nanti kedepannya kita adakan layanan bimbingan kelompok lagi, apakah bersedia? Siap, Bu. Siap, bersedia. Oke. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa bertemu lagi dengan layanan bimbingan kelompok dengan materi yang lainnya. Ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya karena kalian semua telah mengikuti layanan bimbingan kelompok pada hari ini dengan baik dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Sebelum kegiatan kita berakhir ya, alangkah baiknya jika kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa silakan siapa yang mau memimpin doa? Silakan Senal pimpin dulu doanya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.